CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto tahun 2023. Saya Zakir dari SMK Negeri 4 Jeneponto. Saya Andi Elvira Majid dari UPT SD 19 Bangkalan. Saya Nursia dari UPT SDN 23 Bangkalan Barat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 pembelajaran berpihak pada murid dalam sesi coaching, di mana kami akan memerankan sebagai server, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Sila-silanya kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu Ya, tentunya. amin, amin. Oke, baik. Ibu Elvira, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching dan saya selaku observer dalam coaching ini. Ibu nanti akan menjadi berperan sebagai coach ya. Namun sebelum kita laksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Kira-kira Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah. Oke, baik. Kemudian kompetensi apa yang ingin kita capai dalam coaching ini? Baik, pada kesempatan ini yang pertama itu yang ingin kami paparkan, yang pertama adalah ingin menjadi ingin menjadi kehadiran penuh, maksudnya bagaimana kita supaya full kehadirannya dalam ya. Betul. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Ya, maksudnya di sini bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi pendengar yang aktif dalam proses ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Oh, jadi ada 3 ya? Ya, ada 3. Kompetensi yang ingin Anda bicara pada proses coaching ini. Ya, ada 3. Kira-kira Bu, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana saja yang akan dikembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang ketiga, yaitu yang ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berbobot. Iya. Oke, baik. Kita akan simak praktik coaching pada kesempatan ini dan saya yang akan mengobservasi, Ya, siap, mengamati dengan rubrik yang saya akan lihat melalui referensi format yang ada. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu Cia? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, amin insyaallah. Baik, pada kesempatan ini saya bertindak sebagai coach dan ingin memaparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana apa saja yang ingin kita bahas pada kesempatan ini? Baiklah Bu, saya memang ingin di coaching karena pada kenaikan kelas ini tahun 2023 ini bulan Juli kemarin saya tetap memegang kelas 6. Akan tetapi setelah saya tanya semua, artinya saya lihat semua muridku, ternyata ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca. Bahkan ada murid saya yang mengejanya pun belum bisa. Satu orang itu Bu di antara beberapa siswa. Dan itu yang menjadi masalah bagi saya sebagai guru kelas 6. Artinya ada siswa yang belum lancar membaca dan ini sudah kelas 6. Iya betul sekali Bu. Sangat prihatin ya. Iya.
Kemudian dari penjelasan Ibu, apa kondisi yang real terjadi? Setelah saya perhatikan dan saya telusuri anak-anak itu, ternyata anak itu kalau pulang dari sekolah dia tidak memperhatikan sekolahnya, bahkan jarang datang ke sekolah. Akibatkan orang tuanya menyuruh dia untuk pergi menggembala sapi. Setelah saya perhatikan itu, ternyata memang itu anak jarang datang sekolah. Biasanya datang cuma 2 kali seminggu. Itu pun kalau datang, jadinya anak itu belum mampu untuk membaca. Dari pertanyaan tadi, dari pembahasan tadi, terus apa yang kita ingin capai atau harapkan untuk kedepannya? Yang saya harapkan Bu, saya ingin anak itu bisa membaca ke depannya dan lancar sebelum selesai dari kelas sekolah SD ini, sehingga masuk ke SMP sudah mampu lancar untuk membaca. Sebegitu ya Bu ya. Nah, terus dari harapan Ibu tadi, bagaimana kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, seberapa persen capaiannya? Ya, untuk saat ini sekitar 50%. 50%, istilahnya belum maksimal ya. Belum maksimal. Terus apa langkah yang ditempuh untuk mencapai harapan tersebut, Ibu? Iya, langkah yang saya tempuh, pertama saya panggil orang tuanya Iya. untuk menanyakan hal itu dan membuat saya untuk membantu anak itu belajar di rumahnya apabila sudah pulang. Dan tugas-tugas yang saya berikan, saya harapkan orang tuanya mendukung atau memberikan arahan di rumahnya untuk mengerjakannya. Dan selain itu, kami juga di sekolah mengadakan bengkel membaca, di mana kepala sekolah maupun guru yang kelas rendah itu apabila pulang dari sekolah kan kelas rendah Bu, kalau di SD itu Agak cepat ya. iya cepat pulang, jadinya guru kelas rendah yang siap untuk membengkel anak yang seperti yang tersebut. Betul sekali. Kemudian selanjutnya apa kira-kira langkah yang ditempuh untuk mencapai harapan tersebut? Langkah pertama yang saya tempuh seperti itu tadi, selain seperti itu tadi, kepala sekolah juga alhamdulillah mendukung, sehingga apabila kepala sekolah tidak ada kegiatan, maka dia juga memanggil anak itu untuk membengkelnya. Begitupun dengan saya, apabila ada pelajaran PJOK ataupun PAI, maka anak satu itu saya panggil ke kantor untuk saya ajari membaca, ataupun saya panggil ke pojok baca, di mana dia tidak bergabung untuk belajar PJOK sama PAI, karena apabila dia bergabung dia belum bisa untuk membaca. Jadi saya panggil tersendiri untuk saya ajari membaca. Artinya Ibu memanggil orang tua siswa, kemudian di sekolah mengadakan bengkel ya, seperti Iya, itu. betul. Apa bengkel di sekolah ini kira-kira siapa yang diberikan tanggung jawab Ibu Kalau di dalam bengkel hal ini? iya, kepala sekolah juga alhamdulillah siap bertanggung jawab, teman-teman yang kelas rendah juga siap juga, dan termasuk saya. Dalam hal ini kepala sekolah yang bertanggung jawab. Iya. Kemudian siapa lagi tadi? Guru kelas rendah. Guru kelas rendah, karena guru kelas rendah istilahnya kan cepat pulang seperti Iya. itu ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira kapan rencana itu akan terlaksana, Ibu? Minggu ini saya sudah mulai terapkan rencana itu, dan mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya. Terus bagaimana perasaan Ibu sebelum dan saat percakapan kita ini berlangsung? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena apa yang saya ingin uji, artinya saya ingin ungkapkan, bisa saya ungkapkan dengan santai dan membuat saya lebih plong. Dan mudah-mudahan apa harapan saya ke depannya itu, mudah-mudahan anak didik saya yang satu ini minimal mampulah untuk membaca. Ya, betul sekali. Dari penjelasan tadi Ibu mengatakan bahwa perasaan sudah plong begitu ya Bu. Kemudian coba Ibu ceritakan perasaannya saat ini setelah di coaching berakhir begitu. Maksudnya setelah berakhirnya coaching ini. Ya, senang sekali Bu, dan alhamdulillah coaching ini membuat saya agak senang
plong, dan mudah-mudahan masalah saya bisa teratasi seperti itu, Bu. Insya Allah. Bagaimana kita mengatasi masalah yang seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa atasi masalah. Mudah-mudahan masalah yang Ibu paparkan di sini semua bisa teratasi seperti itu ya Bu. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertanyaan dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung refleksi saja ya Oh, iya, Pak. melalui ini. Saya selaku observer pengamat, secara umum sudah berjalan dengan baik coaching kita kali ini. Hanya mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertegas lagi. Seperti tadi pada saat Ibu Coach menanyakan apa yang diharapkan dan kondisi kira-kira berapa persen, sebaiknya mungkin lebih dipertegas lagi harapan yang diinginkan dari misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira apa yang diharapkan tadi. Menominalkan seperti itu. Ya betul, tadi terlewat kayaknya perlu dipertegas di situ. Bahwa kalau tadi kan dibahasakan oleh Koci 50%. Terus kalau 50% keadaannya saat ini, nanti yang diharapkan oleh Koci itu mau berapa persen targetnya, ya kan? Nah, mungkin sebenarnya harapannya sih 100%, tapi kan ada batas minimal seperti itu. Sebaiknya itu ditetapkan begitu. Lalu kemudian saya kira secara umum alur cerita sudah berjalan, di mana tujuannya sudah ada, identifikasinya juga sudah ada, kemudian ada rencana aksinya, bahkan sampai penanggung jawab. Bukan hanya itu, waktu juga sempat berlangsung tadi, sehingga saya kira terakhir saya mau tanya Ibu Coach, kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan nanti ke depannya terkait tentang coach yang kita laksanakan hari ini? Dalam proses tadi yang perlu dikembangkan, maksudnya di tahap coach seperti itu. Yang kalau saya perhatikan coach sangat-sangat cepat menyampaikan apa permasalahannya. Namun kalau seperti ini kan istilahnya perlu tenang, betul. Begitu, itu yang saya nilai. Oke, mantap sekali. Saya kira telah berlangsung proses coaching yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup sekian untuk sesi pertama ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali memberikan coaching dan coach untuk kesempatan kali ini. Pak Musakir sebagai coachnya dan Ibu Elvira sebagai coachnya. Baik Pak, sebelum memulai coaching, apakah Bapak sudah siap melakukan coaching? Insyaallah, sangat siap. Ya, dan kompetisi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching ini? Sebenarnya ada 3. Pertama, kehadiran yang penuh. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetisi apa yang pada coaching kali ini saya rencana akan mengembangkan 2 hal. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif, lalu yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, silakan Pak mulai coachingnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Semoga aktivitas kita dapat bermakna semuanya. Insya Allah. Oke, baik. Bu Elvira, di kesempatan ini kita ingin berbincang apa ini? Terkait tentang apa ya? Pada kesempatan ini Pak, saya ingin menyampaikan suatu kasus di mana kasus tersebut itu di kelas kami itu pada saat proses pembelajaran ada siswa yang vakum, yang tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Ya, jadi kasusnya yang dialami adalah
eh, siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran. Nah, terus sebagaimana yang Ibu ceritakan, secara real gimana ceritanya? Saya mau dengar dulu. Iya. Iya. Cerita lengkapnya seperti ini, Pak. Ini anak terkadang apabila proses pembelajaran berlangsung, terkadang diam terus dalam kesehariannya. Sementara teman-teman yang lain itu aktif belajar, aktif untuk bertanya. Dia hanya vakum, dia hanya diam. Ternyata anak ini mempunyai kasus, di mana kasus tersebut ternyata anak ini dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Oh iya. Seperti itu. Jadi realnya anak ini secara umum dia dalam lebih banyak diam ya, Bu ya. Kemudian otomatis dalam pembelajaran juga tidak aktif. Tidak aktif, Pak. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kejadian yang ada di pembelajaran Ibu? Yang saya harapkan pada saat proses pembelajaran itu, Pak, anak ini aktif seperti teman-teman yang lain, ya. Aktif belajar, aktif bertanya, aktif bergaul dengan teman-temannya. Jika pembelajaran sedang berlangsung dan apabila ada pertanyaan, dia langsung menjawab. Saya mau seperti itu, Pak. Oh iya. Sebagaimana apa yang diceritakan oleh Ibu Andi, bahwa ada kenyataan peserta didik yang vakum, kemudian harapannya Ibu Andi itu ingin supaya anak ini aktif dalam pembelajaran. Kira-kira Bu ya, kalau kita buat level nih, level dari 1 sampai 10, keaktifan anak itu kira-kira berada di mana? Menurut saya, Pak, kalau kita lihat dalam prediksi 1 sampai 10, anak ini berada di titik 5. 5 ya. Ya, mengapa? Karena dia sangat minim, sangat tidak aktif dalam proses pembelajaran. Jadi namun saya yang mengharapkan minimal 9 atau 10. Wah, luar biasa. Harapan saya itu. Jadi Ibu Andi ini menginginkan anak itu bisa sampai mencapai 9. Kalau bisa 10 ya lebih baik lagi. Itu harapan itu saya. Harapannya. Oke, baik. Dari kenyataan yang ada terkait tentang siswa kita, kemudian diharapkan bisa sampai mencapai yang maksimal gitu ya. Tentu ada proses yang kita ingin lakukan. Apa Ibu Andi sudah punya rencana-rencana, langkah-langkah misalnya apa kira-kira yang akan Ibu lakukan supaya anak ini bisa mencapai angka 9, kalau perlu bisa lebih maksimal lagi. Sebagaimana apa yang diharapkan Ibu? Silakan. Dari penelusuran kami bahwasanya anak tersebut vakum, ternyata anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya. Anak ini tinggal sama neneknya. Terkadang anak ini ingin seperti teman-teman yang lain yang apabila istirahat ingin berbelanja sama seperti teman yang lain, Pak, seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak karena dia hanya diberikan mungkin uang jajan sekitar 2.000-an lah seperti itu. Padahal kita tahu sendiri harga sekarang kan ya lumayan standar tinggi. Jadi langkah kami itu kami menyampaikan ke rekan guru bahwasanya ada kasus seperti ini. Oh iya, oke. Setelah menyimak, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Andi, saya ingin menggarisbawahi penyebab anak ini murung, tidak bersemangat adalah karena ingin sama seperti teman yang lain, tetapi dia tidak sanggup untuk itu. Nah, kira-kira apa langkah yang dilakukan supaya anak itu bisa juga sama dengan siswa yang lain? Baik, Pak, setelah saya menceritakan kasus ini kepada teman-teman guru, bahkan ke kepala sekolah bahkan guru yang lain itu berinisiatif dan berpendapat bagaimana kalau kita sisihkan jajan kita, misalnya uang belanja kita 1.000 saja dalam sehari. Kebetulan di sekolah kita itu ada 13 orang. Jadi 1.000 kali 13 kan 13.000. Nah, jadi kita sisihkan, jangan dikasih full sekian 13.000 dalam sehari, tapi
disisakan 5.000 lah kita kasih dalam sehari seperti itu Pak. Luar biasa itu Bu ya. Jadi sisanya itu kita bisa simpan, misalnya ada keperluan yang lain anaknya ini kita berikan langsung ke sana. Secara bertahap ya Bu ya, tidak langsung Iya, dihabiskan. tidak langsung. Bagus sekali itu. Itu salah satu langkah ya. Iya. Siapa tahu ada lagi mungkin cara yang lain mungkin yang bisa menjadi alternatif pilihan. Ya, cara lainnya itu kita sampaikan ke orang tua. Iya, kebetulan orang tua di sini di sekolah itu ada, di sekolah kan ada istilahnya forum komite. Iya, forum komite itu kita sampaikan di situ. Makanya ada kasus seperti ini, dan kebetulan ada alhamdulillah orang tua yang ingin juga berpartisipasi masuk. Wah, Ya, luar biasa itu Bu. Pak. Nah, itu kan sudah bisa menopang ya. Iya, Iya, menambah menjadi alternatif lain. Jadi selain ini menjadi pilihan, juga bisa menjadi subsidi lagi, bahkan menambah ya dari kekurangan anak ini. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu lebih cenderung kemana nih? Mengambil dua-duanya, pilihan itu tadi, alternatif itu, langkah-langkah itu, atau mungkin hanya satu saja dulu, atau bagaimana? Kalau saya Pak cenderung ke teman, partisipasi teman saja di sekolah dulu. Karena mengapa ini kan istilahnya di dalam lingkup sekolah intern, gampang kita kumpulkan seperti itu. Karena kalau orang tua kan istilahnya nanti kita sampaikan ke forum orang tua, forum komite. Ya, jadi untuk sekarang saya berfokus ke teman sejawat dulu. Wah, sangat bagus sekali itu Bu. Dan bahkan itu kan bisa lebih cepat eksekusinya ya. Oke, baik. Kalau Ibu lebih cenderung mengambil langkah pertama tadi dengan berusaha mengumpulkan ala kadarnya dari guru-guru untuk membantu siswa kita tadi itu, tentu bagus kalau ada yang bertanggung jawab dengan langkah itu, usaha itu. Kira-kira Ibu sudah bisa menunjuk atau menentukan kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir ini, program ini? Iya Pak. Kebetulan di sekolah kami itu ada honor, yang tidak pegang kelas. Kan di SD itu ada yang pegang kelas, ada yang per bidang studi. Kebetulan honor ini tidak pegang kelas dan kebetulan dia hanya bidang studi. Honor inilah yang diberikan tanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Iya, seperti itu Pak. Wih, bagus sekali nih. Berarti sudah lengkap sekali. Tinggal eksekusinya kalau begitu, tinggal eksekusinya kalau begitu. Sudah bisa juga dong ambil ancang-ancang kira-kira kapan ini dilaksanakan? Iya Pak. Insya Allah pelaksanaannya kalau tidak ada halangan insya Allah pekan depan. Mengapa? Karena akhir-akhir ini kita kan masih sibuk dalam akhir-akhir perkemahan, jadi pembenahan kembali. Bagaimana kita mengaktifkan anak-anak untuk belajar, jadi untuk persiapannya insya Allah ke depan 1 minggu lah. Oh iya, oke. Artinya Ibu, perbincangan kita kali ini itu sudah sampai boleh dikata sudah menemukan solusi dari persoalan yang awalnya Ibu ingin ceritakan dan kita bahas bersama, dan alhamdulillah saat ini sudah ada clear dong kalau begitu masalahnya. Saya mau tanya dulu Bu, mengakhiri perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita temukan solusi begitu? Baik Pak, perasaan saya pada kali ini saya sangat-sangat plong. Mengapa? Karena saya bisa membagi saya punya kasus di kelas, menceritakan kepada teman bahwasanya ada kasus seperti ini. Perasaan sangat bahagia dan bahkan mudah-mudahan bisa terselesaikan ini masalah. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Saya kira Ibu sudah punya solusi dan sudah ada alternatif lain, misalnya kalau langkah yang pertama ini begitu tidak maksimal. Saya kira demikian mungkin ya perbincangan kita kali ini. Saya tentu meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak, kita sudah bisa berbagi pada kesempatan ini. Ada yang ingin disampaikan terakhir mungkin Bu sebelum kita tutup? Yang saya ingin sampaikan bagaimana supaya anak ini dapat terselesaikan masalahnya dan mudah-mudahan anak ini bisa aktif kembali seperti teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Kita tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat ya. Oke, saya kira cukup sekian mungkin perjumpaan kita kali ini, perbincangan kita terkait tentang praktik coaching
dalam pembelajaran kita di program CGP Angkatan 8 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, setelah saya mengamati proses coaching ini sangat luar biasa karena Bapak mampu membuat pertanyaan yang membuat si coach untuk mengungkapkan apa yang dia punya dan apa kompetensi yang dia ingin tingkatkan. Sangat luar biasa dan dari alurnya saya lihat sudah sesuai dengan tujuan kita. Mudah-mudahan setelah ini bisa dilaksanakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching? Saya merasa perbincangan ini mengalir secara alami dan itu memberikan hasil yang luar biasa. Bahkan ini menginspirasi sekali saya kira. Sehingga saya sangat bahagia, senang dan semoga ini bisa berkembang dan terus disebarluaskan ke seluruh satuan pendidikan supaya ini bisa disemarakkan karena ini akan membantu sekali menemukan solusi bagi teman-teman yang punya persoalan di dalam pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan suatu percakapan dialog ya Ibu. Tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan bagaimana kabar Ibu pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai tim observer, Andi Elvira Majid sebagai tim observer dan Ibu sebagai coach yaitu Ibu Nursia, kemudian ada dari Pak Musakir sebagai coach ya. Baik. Pada kali ini saya akan menanyakan ke Ibu selaku coaching ya. Coaching yaitu bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu nanti akan kita sampaikan ya. Oke, baik, untuk mempergunakan waktu yang sedemikian adanya, Kak, saya persilakan untuk memulai percakapan dengan coaching. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak ingin menjelaskan beberapa masalah, ada yang Bapak ingin bahas dengan saya. Betul sekali Bu. Saya memang ingin konsultasi sedikit terkait suatu hal. Apa kondisi real yang Bapak alami sekarang? Ini kan kita lagi baru selesai peringatan 17 Agustus ya, di mana banyak sekali peserta didik kita itu yang terlibat aktif di perayaan itu. Nah, di hari libur itu ternyata ada banyak yang terpengaruh hingga sampai setelah masuk kembali sekolah, anak-anak masih terlambat datang, bahkan ada yang sama sekali tidak datang di sekolah. Ini kan jadi persoalan, Bu. Iya. Jadi apa harapan Bapak? Harapan kami sih ya bagaimana supaya semua anak, semua peserta didik itu aktif dan rajin datang di sekolah untuk belajar. Jadi seandainya harapan itu kita nilai dari 1 sampai 10, kira-kira harapan berapa nilai yang Bapak sekarang targetkan? Kalau saya perkirakan anak-anak saat ini kalau kita levelkan dari 1 sampai 10 ya kurang lebih di angka 6 deh Bu ya. Ya, Pak, ya. Jadi untuk kelanjutannya kira-kira berapa persen Pak? Kami sih berharap sampai 9 atau bahkan bisa dimaksimalkan sampai 10. Oh, bagus sekali. Mudah-mudahan begitu ya. Apa yang diharapkan bisa terlaksana. Ya. Jadi langkah apa yang Bapak tempuh untuk mencapai nilai 9 sampai 10 itu? Apa ya Bu ya? Karena
kami setelah amati itu anak-anak ada yang datang terlambat, ada yang sama sekali tidak datang. Setelah saya cek di kelasnya masing-masing, ada yang tidak datang. Nah, sementara ini sekolahnya besar loh, Bu. Kita itu ada 4 jurusan. Kelas di sekolah kami itu ada 27 rombel. Nah, untuk memantau itu sangat susah, Bu. Jadi kalau mau dideteksi satu-satu setengah mati kita. Cuma sedikit gambaran bahwa di sekolah kami itu 4 jurusan, masing-masing ada ketua jurusannya. Kemudian masing-masing juga ada guru BK-nya setiap jurusan. Kemudian mereka juga punya wali kelas. Ya, mungkin mereka semua dilibatkan deh ya. Mungkin dikoordinir oleh ketua jurusannya masing-masing bersama dengan BK yang mungkin bisa dikontrol, diberikan panggilan kepada siswa yang terlambat maupun yang tidak hadir untuk dinasehati. Jadi rencana aksi pertama Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Apa ya? Mungkin pertama tentu dideteksi dulu ya. Diidentifikasi dulu di kelas mana ada siswa yang terlambat atau diidentifikasi siswa yang tidak datang sama sekali di sekolah. Tentu itu melalui wali kelasnya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian setelah jelas siswa-siswa yang terlambat dan tidak hadir itu baru kemudian dibuatkan panggilan untuk konsultasi dengan guru BK. Mungkin begitu, Bu, yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin laksanakan bisa tercapai dari mulai mengobservasi anak murid dan sampai akhir dari apa yang Bapak ingin rencanakan. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan rencana itu? Tentu supaya ini efektif ya, dikoordinir oleh kesiswaan. Saya kira karena terkait tentang kedisiplinan. Iya, betul. Ya, meskipun memang ini masuk juga di ranah akademik, ya, di mana akademik itu kan proses pembelajaran itu yang bertanggung jawab adalah Wakasek kurikulum. Namun di sini lebih dominan di bahagian kesiswaan, di mana kesiswaan itu punya tanggung jawab untuk mendisiplinkan pesertanya. Tentu ini dikoordinir oleh saya selaku ketua Wakasek kesiswaan. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan ketua jurusan dan para BK yang bertugas di masing-masing jurusan, nanti kemudian diteruskan ke wali kelasnya, dan itu kami akan coba identifikasi dan kami rekap. Iya, bagus sekali Pak. Dan kapan mulai Bapak akan melakukan rencana ini? Sebaiknya ya dalam waktu dekat, Bu, ya, karena saya melihat anak-anak itu kalau berlarut-larut itu nanti akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah membudaya di anak-anak tentang malas itu. Saya kira sebelum ini menjadi budaya, sebelum ini menjadi kebiasaan anak-anak, ya perlu kita antisipasi, kita cegah sedemikian sedini mungkin. Sehingga ya mungkin pekan depan itu sudah harus dilakukan, atau kalau perlu besok sudah mulai jalan. Gitu. Bagus sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan percakapan? Ya, sedikit ada lega ya rasanya, karena salah satu beban sebagai tanggung jawab kita itu dapat menemukan solusi meskipun belum dieksekusi, tetapi ini sudah menjadi sebuah rencana yang insya Allah kami akan laksanakan, sehingga kami merasa plong begitu. Kita tentu senang rasanya, gembira dan tidak menjadi ada beban lagi. Betul sekali. Dan Bapak setelah melakukan coaching itu merasa plong ya Pak? Iya, betul sekali. Saya merasa ibaratnya tadinya saya ini punya beban di kepala, di pundak, sekarang dengan hasil percakapan ini ya bebannya itu sudah diturunkan begitu dengan adanya solusi yang kami temukan. Iya, karena Bapak yang mengungkapkan kompetensi Bapak sendiri, sehingga itu artinya Bapak yang bisa memecahkan masalah Bapak sendiri. Dan mudah-mudahan masalah Bapak ini bisa segera berakhir. Iya. Mungkin sekian percakapan coach kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mendengar percakapan antara coach dengan coach, sangat-sangat luar biasa yang dipaparkan, yang disampaikan. Namun di sini saya akan melakukan refleksi kepada Ibu Nursia selaku coach ya. Bagaimana secara keseluruhan proses mulai dari awal hingga akhir, bagaimana pendapat Ibu, bagaimana apa istilahnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah sangat senang karena dari percakapan ini sehingga Pak Muzakir bisa mendapatkan menggali kompetensinya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolahnya. Dan itu sangat kan saya sebagai coach sangat antusias dan berharap agar apa yang dia paparkan, apa kompetensi yang dia ingin capai itu bisa terlaksana. Baik, secara keseluruhan saya mengamati tadi proses coaching dari awal hingga akhir ternyata sangat-sangat luar biasa ya Bu, dan telah terpenuhi alur tirta sebagaimana yang telah direncanakan dari awal. Mudah-mudahan kita semua semua permasalahan dapat teratasi ya Pak, dan bisa plong kembali seperti biasa. Saya kira cukup sekian percakapan antara coach dengan coach ya. Cukup sekian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching yang kami laksanakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan.